warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Laguhansana, NIM U2019-4053 akan sedikit menjelaskan mengenai kesenian tradisional yang sampai sekarang masih tren, yaitu kesenian kuda lumping atau jaran kepang. Tarian kuda lumping atau jaran kepang ini merupakan salah satu tarian di Indonesia. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian kuda atau jaran kepang di sini tarian yang merupakan satu kesatuan kelompok utuh reog. Jaran kepang digambarkan sebagai pasukan gagah berani yang menunggangi kuda. Tarian yang satu ini memiliki makna yang dalam dan sejarah yang cukup panjang. Hingga kini, pertunjukan tari ini masih diselenggarakan dalam berbagai kesempatan untuk memeriahkan acara. Oh my God! Wow! Adapun sejarah tarian kuda lumping di sini ada berbagai macam versi. Seperti contohnya, ditemukannya relief di Candi Jawi yang menggambarkan tentang tarian ini. Dan ada pula yang mengatakan tarian jaran kepang atau kuda lumping ini merupakan suatu bentuk dukungan untuk Pangeran Diponegoro, yang mana pada saat itu Pangeran Diponegoro salah satu pemimpin yang ikut menumpas penjajahan kolonial. Maka dari itu adanya tarian kuda atau jaran kepang ini terinspirasi dari adanya Pangeran Diponegoro yang pada saat menumpas penjajahan kolonial, beliau menunggangi kuda dengan gagah dan pemberani. Adapun makna dan fungsi tarian jaran kepang ini seperti menggambarkan sifat manusia. Salah satu alur cerita dalam tarian ini sebuah pertarungan antara warok dan gamblakan. Hubungan mereka menggambarkan sifat manusia yang terdiri dari kebaikan dan keburukan. Dan ada sebagian masyarakat Jawa, tarian ini adalah sebuah ritual. Animisme dan dinamisme masih berkembang di Jawa yang membuat mereka percaya bala adalah merupakan kekuatan nenek moyang untuk mengusirnya. Mereka melakukan ritual tersebut dengan adanya tarian tersebut. Adapun pola rantai tarian jaran kepang yakni yang pertama, panjer papat. Panjer papat adalah pola gerak yang mengikuti arah mata angin, yakni barat, timur, utara, dan selatan. Sementara posisi tengah kosong. Makna dari pola lantai ini adalah manusia hidup dengan memilih jalannya masing-masing. Sementara posisi tengah yang kosong itu merupakan pusat dari segalanya, yakni Sang Pencipta. Dan yang kedua, perapatan. Perapatan, pola lantai ini masing-masing penari bertukar tempat. Maknanya adalah bahwa mereka hidup bersama manusia lain, saling membutuhkan dan perlu rukun untuk hidup yang lebih tentram. Dan yang ketiga, puteran adalah posisi saat para penari membuat lingkaran dan di tengahnya kosong. Pola lantai ini digunakan sebagai tanda bahwa manusia hidup dengan seimbang. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Dan yang terakhir adalah lanjaran. Pola lantai ini sering digunakan di kesenian jaranan.
termasuk jaran kepang. Para penari berdiri sejajar dan lurus seperti sebuah pasukan kuda yang siap perang. Makna pola lantai ini adalah persatuan dalam tujuan baik secara rohaniah maupun batiniah. Adapun gerakan tarian pada jaran kepang ini seperti srisik. Maksudnya srisik ialah berjinjit, kemudian berlari-lari kecil. Dan yang kedua adalah gerakan ngiting. Adapun ngiting di sini ialah menempelkan ibu jari dengan jari tengah sehingga membentuk lingkaran. Dan yang ketiga adalah gerakan ukel. Ukel di sini ialah memutar yang dilakukan di bagian tangan. Putarannya berlawanan dengan arah jam. Seperti ini. Damn! Gerakan ocelangan. Gerakan ocelangan variasi gerak dari tarian jaranan, salah satu kaki diangkat dan diangkat ke atas, dan biasanya dilakukan dengan berhadapan dengan penari lain. Dan kemudian gerakan selanjutnya ialah gerakan laku telu. Nah, di sini dilakukan ketika penari saling berhadapan dengan posisi tangan di pinggang dan posisi tubuh yang agak diturunkan ke bawah atau mendak. Kemudian gerakan nguruji. Gerakan nguruji ini biasanya sering dilakukan oleh para kesenian tari jaranan kuda. Posisi ini dilakukan dengan merapatkan 4 jari kecuali ibu jari, dan ibu jari tersebut ditempelkan di telapak tangan seperti ini. Kemudian gerakan obah. Gerakan obah adalah variasi gerakan bahu. Penari akan menggerakkan bahu ke depan dan ke belakang. Ya, dan yang terakhir gerakan ngeleyek. Gerakan ngeleyek adalah urutan gerak awal atau posisi tubuh yang diturunkan dengan lutut yang tertekuk. Ngeleyek ini terdapat 2 gerakan, yakni kanan dan kiri. Saat penari melakukan ngeleyek, posisi satu tangan berada di pinggang dan satunya lagi ngeruji di samping. Balan! Aku pikir jangan 12 harus ayo. Selanjutnya ada properti tari jaran kepang. Properti tersebut diantaranya ialah lonceng. Yang pertama, lonceng. Salah satu penari yang bertindak sebagai Ratu Sima akan membawa sebuah lonceng. Nah, lonceng tersebut dibunyikan ketika saat kesenian ini akan dimulai. Nah, bunyi lonceng ini dipercaya membawa hal mistis ke dalam tarian. Dan saat lonceng berbunyi, instrumen musik pun dimainkan. Yang kedua ialah gunungan. Karakter Putri Taman akan membawa sebuah gunungan sebagai pertanda
bahwa tari jaran kepang dimulai atau diakhiri. Gunung akan dibawa mengitari area pertunjukan untuk memberi tanda awal dan akhir cerita, baik untuk penari dan untuk penonton. Dan yang ketiga, properti jaranan. Properti yang tidak boleh dilupakan atau ketinggalan dan menjadi ciri khas utama di dalam kesenian tari kuda lumping ini. Jadi, jaranan atau kuda-kudaan tersebut terbuat dari bambu yang biasanya terdapat rambut yang terbuat dari tali rafia. Dan biasanya jaranan ini dicat berwarna putih atau hitam. Dan mereka yang membawa jaranan tersebut adalah seorang laki-laki yang berkarakter seperti prajurit yang siap berperang. Seperti itu. Tari jaran kepang ini merupakan tarian menari, variatif, dan gagah. Penari umumnya ialah laki-laki karena perannya seorang prajurit. Hingga sampai sekarang, tarian kuda lumping atau jaranan ini masih banyak digunakan untuk berbagai acara seperti bersih desa, festival, dan pernikahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.